Masya Allah. Bu, ibu bengong aja kenapa bu? Iya, Itu terharu. terharu iya. Keren banget. Keren gitu. banget. Saya juga pengen deh punya anak yang berbakti kepada orang tuanya seperti itu. Hmm. Apakah berbaktinya kita terhadap orang tua kita bisa menjadi rezeki yang sangat mulia. Wah Masya Allah bu, kita. ibu nanya sama saya tepat bu. Karena saya akan nanya lagi sama Habib Usman. Bib, sini Bib, ke depan dulu Bib. Maju Bib, izin. Iya, nih pertanyaan ibu bagus nih ya. Kalau kita sering menyenangkan hati, membantu orang tua, ada ibu bilang ini sama aja mulia gak nih Bib nih. Terus bisa nggak kita nih bisa menambahkan rezeki kita dengan cara berbagi kepada orang lain. Nah ini jawabannya gimana? Ibu namanya siapa? Saya Ibu Yulianti. Ibu Yulianti. Dari Majelis Taklim Nur Rahim, Karanganyar Kesambi, Cirebon. Wih Masya Allah. Tepuk tangan dong buat ibu yang udah berani maju. Makasih banyak ibu. Saya anterin duduk bu. Ayo bu sini bu. Silakan. Ya Allah. Minggir ibu ya temannya sebelah-sebelahnya kasih. Bib silakan Bib. Foto Bib. Afwan Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi adalah perbuatan yang mulia. Yang Masya Allah. Bentuk baktinya seorang anak terhadap orang tuanya. Dan ini merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsanan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tidak menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baiklah kalian terhadap orang tua kalian. Berkata-kata yang baik, berkalimat yang baik. Ketika kalian punya rezeki, kasihlah kepada orang tua kalian. Karena apa? Mengandung sebuah kebaikan dan keberkahan. Apalagi orang tua kalian gak mampu. Atau orang tua kalian tidak mempunyai penghasilan. Kasih orang tua kalian keberkahan di dalamnya. Ridallah fi ridho walidain. Wa bagdullah bagdu walidain. Wa saktullah saktu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Ketika dengan tahadu tahabu, kasih hadiah, mendatangkan cinta, kasih sayang. Maka di dalamnya ada kebaikan. Dan di dalamnya ada keberkahan. Dari keberkahan inilah melahirkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bentuk daripada rasa berbakti seorang anak terhadap orang tuanya adalah mendapatkan kasih sayang daripada orang tuanya dengan cara macam-macam. Punya rezeki dikasih. Punya misalkan segala suatu fasilitas terhadap orang tuanya diberikan. Diajak orang tuanya jalan-jalan. Punya rezeki ajak umroh. Punya rezeki lebih lagi, ajak berangkat haji. Punya rezeki lebih lagi, senangkan dan bahagiakan. Oleh karena itu, inilah yang mengandung kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, doa orang tuamu sama kedudukannya dengan doanya Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim, kabul gak? Kabul. Doanya Nabi Ibrahim mustajab gak? Mustajab. Doanya Nabi Ibrahim ketika angkat tangan, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doanya ibu, doanya orang tua itu sama seperti doanya Nabi Ibrahim. Sebagaimana seorang manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Yang bernama, siapa bernama? Imam Bukhari. Imam Bukhari. Imam Bukhari itu penghafal 7.000 hadis. Ketika dia masih kecil dia nggak bisa melihat. Orang tuanya dimimpikan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kalimatnya apa? Berdoalah minta kepada Allah. Sehingga Allah akan mengabulkan doamu. Orang tuanya angkat tangan, ini bukan doanya Ibrahim. Tapi melainkan doanya ibunya. Angkat tangan minta kepada Allah, paginya anaknya bisa melihat. Masya Berarti Allah. kedudukan doa ibu sama seperti kedudukan doanya Nabi. Yakni Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, bagi yang punya orang tua, datanglah ke orang tua, minta doakan, minta keberkahan, agar Allah kasih keberkahan, rizkinya banyak, anak yang soleh-soleh yang bertakwa kepada Allah, Amin. dan senang di dunia, senang di akhirat. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat guru kita Bib Usman, tuh dengerin ya. Masih beruntung banget buat semua teman-teman nih jamaah yang di rumah yang masih punya orang tua, datengin. Karena orang tua nih kalau udah minta sama Allah, gak ada Allah yang tolak permintaannya. Mungkin gak dikasih sekarang, nanti setelah orang tuanya gak ada, bisa dikasih semuanya, Masya Allah. Oke gini, sekarang sebelum kita lanjut ya, sebelum kita lanjut memberikan jamaah kesempatan untuk bertanya sama guru-guru kita, saya mau panggil dulu guru kita Ustadz Maulana ya, langsung nanya sama jamaah. Wah Masya Allah. Yang mana Saya yang kaget saya. Yang mana? Yang saya tanya. Ayo.
Yang mana? Bapak yang kedinginan. Yang kedinginan, biar nggak kedinginan ya. Sini Pak. Pak maju Pak, sini Pak. Ah coba. Tanya. Iya. Pertanyaan pertama. Siap. Pecinya kebalik. Oh iya benar, ya Allah dibetulin dulu. Oke sip benar. Pak Sambungannya garisnya di harus belakang, belakang. sambungannya. Ya. Pertanyaannya, siap. dengan Bapak siapa? Adi Jamiat. Adi? Jamiat. Pak Adi. Pak Adi. Ya. Pak Adi, mohon maaf. Kesel nggak kalau ada orang Mm-mm. yang sukanya ditraktir? Kesel nggak Pak? Ngelihat Kesel. orang demennya ditraktir doang. Tiap hari. Kesel. Kesel. Kenapa? Ya tiap hari sih jadi enggak bau kan. Sehari nggak aman. Ah, Ini tiap hari Pak. Tiap hari kesel. tiap hari. Bapak siap nggak neraktir orang tiap hari? Waduh. Waduh, berat, geleng-geleng. Berat. Saya mikirinnya aja rambut sampai putih kata Pak Adi. Tapi tunggu dulu. Eh. Bapak harusnya ternyata ada amalan rezeki yang paling bagus tuh. Apa itu? Traktir orang. Oh gitu? Wah nyesel Pak Adi. Kesel delong. Gak nyesel dong iya. Makasih banyak Pak Adi, tepuk tangan buat Pak Adi. Boleh duduk lagi Pak, punten. Baik, Ustaz izin Maulana. Habib dan Ustaz Sam dan semuanya. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak. Karena hari ini kita berbagi ilmu tentang berbagi rezeki yang baik. Berbagi rezeki yang terbaik adalah salah satunya adalah berbagi tentang jamaah. Berbagi tentang yakni yang namanya jamaah. Memberi makan orang. Tahu nggak? Memberi makan orang itu pahalanya luar biasa. Ketika orang memberi makan seseorang, ini termasuk amal yang terbaik. Karena ketika kita memberi makan, 40 hari doa kita diijabah. Amin, amin ya 40 Allah. hari. Bahkan amalan orang kita dapat pahalanya. Kita dapat pahalanya. Nih buat jamaah yang di rumah. Ketika kita memberi makan orang, mentraktir orang makan, mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, itu satu, membuka pintu rezeki. Apalagi yang kita kasih makan yang traktir itu, mohon maaf, adalah orang-orang yang dekat dari diri kita. Dekat dari diri kita siapa itu? Tetangga, sahabat. Kenapa? Itu membuat kita makin erat silaturahimnya. Makin bagus persatuannya. Karena bisa jadi hari ini kita mentraktir, bisa jadi besok lusa dia traktir kita. Dan termasuk kata Nabi, jalan untuk masuk ke surga dengan selamat adalah bukan aja berbagi salam, tapi bagaimana kita berbagi makanan. Kasih makanlah orang. Ketahuilah memberi makan itu, Masya Allah tabarakallah, itu langsung naik pahalanya. Ya, kalau sedekah uang bisa jadi belum nyampe. Karena belum tentu kita tahu apakah uang ini dipakai untuk kebaikan atau tidak. Ternyata ketika kita memberi makan orang, Masya Allah tabarakallah, memenuhi keinginan beliau. Makanya nih terima kasih banyak. Sekarang lagi marak yang namanya Jumat Berkah. Itu bagus itu Jumat Berkah. Memberi makan, kami pernah pelajari di pesantren. Bahwa memberi makan 60 orang di hari Jumat, itu hajatnya terpenuhi. Jadi kalau mau hajatnya terpenuhi, di hari Jumat bikin makanan 60 atau ibu-ibu satu majelis buat 60 paket. Lalu dibagi-bagikan di hari Jumat. Masya Allah. Jadi suka traktir ini ada gunanya. Satu. Apa itu? Ada catatannya. Jangan juga terlalu. Terlalu berlebihan. Sampai Keluarganya nggak makan, traktir orang aja kerjaannya. Pengen nyari pahala yang paling banyak di rumah. jadi tidak boleh lebih daripada sepertiga dari Masya Allah. Dan sebaiknya jangan 10% lah. Oke, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz Maulana ilmunya. Jamaah. Kita lanjut lagi ya, waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh kita kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Mana? Wih, ada ibu udah cuma begini doang nih jamaah. Set, jempol juga dikasih sama dia. Oke, berdiri ibu yang suka ngasih jempol. Makasih. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwin dari Ibu Wiwin. Majelis Taklim Nur Rahim Kesambi Cirebon. Tepuk tangan dong buat Ibu Wiwin.
ingin bertanya kepada Ustadz Sam, apakah termasuk berbagi rezeki yang mulia ketika kita memberikan pinjaman atau hutangan kepada orang yang sedang membutuhkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iwin, taruh pegang dulu mic-nya. Ya, Ibu ngasih pinjem itu karena Ibu nggak mau kasih, nggak mau bagi. Karena kadang-kadang nggak ikhlas. Oh, nggak ikhlas ya. Cuma-cuma nggak ikhlas. Iya, kalau bagi cuma-cuma makasih banyak. Iya, kita juga butuh duitnya. Silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Ustaz Maulana, guru kami Habib Usman, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Salah satu jenis manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallah, Allah merahmati seorang pedagang yang mudah dalam rangka menjual, artinya tidak menyulitkan pembeli. Allah merahmati pembeli ketika mereka membeli, tidak memberatkan penjual, nggak nawar sampai Afgan, sadis, subhanallah. Dan Allah merahmati seseorang yang ketika menagih hutang mereka dengan lemah lembutnya tidak menyakiti perasaan orang yang berhutang. Berarti kalau ditanyakan apakah dengan memberi hutang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki ataupun ini termasuk rezeki yang mulia? Jawabannya betul. Karena dalam rangka memberi hutang ini ada banyak amalan selanjutnya yang akan bisa dilakukan. 1. Berlemah lembut dalam rangka menagih hutang. 2. Menagih hutangnya itu sendiri. Banyak orang yang tidak menagih hutang. Bahkan menagih hutang ini adalah kewajiban. Kenapa? Mengingatkan orang yang berhutang. Kemudian ada seseorang yang memberikan hutang. Ternyata ini dalam rangka membantu hajat banyak orang. Maka ini pahala lagi, subhanallah. Belum lagi pahala menahan omelannya ataupun ngedumel dalam hati. Ini pahala semua. Nabi SAW pun mengingatkan. Nanti ketika hari kiamat ada seseorang akan melihat, selamat datang wahai ahli sedekah ke dalam surganya. Tapi ternyata di sampingnya ada juga tulisan, selamat datang wahai orang-orang yang senantiasa memberikan hutang kepada orang lain yang derajatnya 18 lebih tinggi dibandingkan orang yang bersedekah. Maka ada akhlak yang diajarkan di dalam agama Islam, yaitu memberi hutang kepada orang lain adalah rezeki yang sangat mulia. Tapi ingat tadi butuh keikhlasan juga, Bu. Kalau Ibu bilang kalau ngasih cuma-cuma saya rasanya agak berat, Ustaz. Tapi ada juga sebagian orang ngasih cuma-cuma itu lebih gampang dibandingkan ngutangin. Bener. Kenapa? Karena kalau ngasih cuma-cuma ya terserah dia jumlahnya. Tapi kalau ngasih cuma-cuma ya nggak mungkin full biasanya. Betul. Orang mau minjem seandainya 1 juta. Tapi kalau kita kasih cuma-cuma kayaknya gini deh. Kalau 1 juta saya pinjemin saya nggak ada. Tapi gini aja. Saya mau kasih nih 200.000 ya. 300.000. Aja. Dah ini ambil aja udah gitu ya. Betul. Makanya tapi kami cari katakan sendiri sisanya. Gitu. Ada orang yang lebih ikhlas ketika ngasih dibandingkan ngutangin. Orang yang ngutangin itu agak berat. Masya Allah. Bener-bener. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khair. Tepuk tangan Bu Ustaz Syam, Bu Wiwin. Makasih banyak, pertanyaannya bagus banget. Memang sebagai manusia ini kita suka berat buat ngasih orang. Tapi kalau ganjarannya, pahalanya surga Ustadz Maulana. Apalagi sedekah, nraktir orang. Tapi sekarang ada cara singkat nih, ada cara praktis buat jamaah di rumah. Gak usah susah-susah. Hari gini susah bersedekah. Ada donasi yang tepat sasaran. Apa tuh? Yang dilaksanakan oleh CT Arsa Foundation. Oh. Yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi untuk meringankan beban mereka melalui doa yang terbaik dan sedekah yang terbaik pula. Apalagi tema kita kan sedekah terbaik. Sedekah terbaik. Rezeki terbaik. Maka dengan ada caranya men-scan QRIS CT Arsa. Yang ini, ya. Mana itu ini?
Ini nih, ini di bawah kakinya Habib ya. Nah ini jamaah langsung difoto aja, di scan ya, dibagi saudara-saudaranya. Mudah-mudahan juga dengan memberikan informasi yang baik menjadi amal jariah juga buat kita. Jariah juga. Masya Lalu ini Allah. kan tepat sasaran. Lalu memutus mata rantai kemiskinan. Karena untuk pendidikan dan kesehatan. Iya, kita lanjut lagi ya Ustadz ya. Informasinya dan juga pembahasan temanya yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh